Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah saddaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi a'addal jannata lis-sha'iminal muzakkin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Hadirin jamaah Id rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya Allah, Engkau maha besar, kebesaran-Mu tiada tanding. Engkau maha agung, keagungan-Mu tiada banding. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Segala puji hanya bagi-Mu ya Rabb. Sebulan lamanya di bulan Ramadan ini kami melaksanakan titah-Mu ya Allah, semata-mata karena kami ridha atas segala perintah-Mu. Ketika Engkau menyuruh kami sebagai orang yang beriman untuk melaksanakan puasa, sudah kami jalani. Hari ini kami berkumpul di tempat ini, memuji-Mu, mengagungkan-Mu. Kami bahagia karena kami berhasil melewati Ramadan dengan ketaatan. Sekecil apapun ketaatan itu dari kami untuk-Mu. Hadirin jamaah Id rahimakumullah. Idul Fitri ini adalah Idul Fitri yang dilaksanakan usai kita dilanda pandemi sejak 3 tahun yang lalu. Pandemi yang sudah banyak merubah banyak tatanan kehidupan manusia dalam berinteraksi, bersosial, berkumpul, baik keluarga, komunitas, atau bahkan dalam beribadah, seperti sholat berjamaah, pengajian-pengajian, silaturahmi, dan juga bentuk interaksi lainnya. 3 tahun lamanya kita dihantui oleh pandemi, sehingga sebagian orang ada yang sangat ketakutan melebihi takut kita kepada Allah, dan Allah dikesampingkan. Hari ini ketika pandemi mulai menghilang, kita dapat membuktikan banyak hal tentang sifat manusia. Ada yang semakin dekat dengan Allah, dan ada pula yang justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tarbiyah puasa Ramadan yang telah mewisuda lulusannya dengan nilai yang berbeda, ketakwaan yang berbeda, dari mulai yang rendah sampai yang paling tinggi. Tergantung bagaimana puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, akhlak kita,
mulut, tangan, kaki, telinga, mata, dan hati kita selama bulan Ramadan. Hanya kitalah yang bisa menyadarinya. Tapi apapun kini, pandemi mulai usai, sebagaimana Ramadan juga telah usai. Kita berpisah dengan bulan agung itu. Kita akan kembali, akan pulang ke hari-hari di luar Ramadan yang kemuliaan dan keberkahannya tidak sehebat bulan Ramadan. Layaknya pasukan yang kembali dari medan perang melawan musuh, kita akan kembali melawan musuh yang lebih besar, yakni jihad melawan hawa nafsu. Pertanyaannya, sudah siapkah kita menghadapi pertarungan keras di luar Ramadan yang tentu lebih berat? Kenapa lebih berat? Karena kalau di bulan Ramadan kita berada pada suasana religius, tingginya ketaatan dan kesadaran untuk menjauhi maksiat. Tapi di luar Ramadan, suasana religius itu, ketaatan itu, kesadaran itu, kita sendirilah yang harus menciptakannya. Belenggu setan-setan kembali lepas dan bebas berkeliaran. Jalan-jalan menuju neraka kembali terbuka. Hawa nafsu mulai kehilangan kendalinya karena kita sudah tidak berpuasa lagi. Akankah kita sudah siap menghadapi situasi ini? Pandemi juga Ramadan idealnya mencetak manusia mukmin muttaqin yang tangguh, orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, orang-orang yang disiplin, yang sabar menghadapi kerasnya ujian, orang-orang yang strong menghadapi godaan. Tapi setelah usai Ramadan tahun ini, entahlah apakah kita bisa semakin tangguh ataupun kita justru semakin rapuh. Apakah kita akan menjadi pemenang atau malah kita menjadi pecundang? Apakah kita kuat atau justru kita mulai sekarat? Hadirin rahimakumullah, mari kita tatap ke depan. Tantangan yang semakin menghadang dalam ukuran global, perang dunia ketiga yang ditandai dengan invasi Rusia ke Ukraina telah mulai mengagetkan dunia dan menjadi bayang-bayang kecemasan umat. Dan secara nasional, tensi politik mulai hangat dan memanas, ekonomi semakin sulit dan melilit, jumlah orang-orang miskin semakin membludak, dan jurang pemisahnya semakin menganga dengan orang kaya. Hutang luar negeri semakin ngeri, paham agama semakin berceceran di mana-mana, aliran liberal, paham-paham sesat semakin kumat dan berkarat, konsep pendidikan semakin kehilangan jati dirinya, pergaulan anak muda semakin bebas tanpa batas, keadilan hukum seakan kehilangan pedoman tanpa arah, korupsi mengisi setiap lini. Semua yang kita saksikan itu tidak bisa tidak, harus kita hadapi. Mulai hari ini kita akan terseok-seok oleh derasnya angin topan kehidupan duniawi. Kita akan terombang-ambing oleh kerasnya pertarungan kepemimpinan, jabatan, dan keuntungan. Kita akan berada di lingkaran kejamnya tipuan dan kepentingan. Kita akan terlelap oleh kelap-kelip kota gemerlap. Kita akan lebur menyatu dalam gelombang keserakahan. Kita akan menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kejahatan itu sendiri, dari dosa dan maksiat yang tak mungkin terelakkan, kecuali bagi orang-orang yang jiwanya terdidik di bulan suci Ramadan dengan memperoleh derajat mukmin muttaqin, kecuali orang yang selalu menyucikan diri. Untuk itu hadirin rahimakumullah, dekatilah para ulama, dekatilah para ulama, bergabunglah dengan para ulama. Jangan pernah merasa aman apabila kita jauh dari ulama. Fitnah akhir zaman itu nyata. Fitnah akhir zaman akan selalu menghantui semua lini kehidupan manusia. Selamatkan diri, selamatkan keluarga, selamatkan lingkungan dari fitnah akhir zaman dengan selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah di bawah bimbingan para ulama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan diri dan dia selalu ingat nama Tuhannya, lalu dia mendirikan salat. Berusahalah kita selalu mensucikan diri, berzikir menyebut nama Allah,
memohon pertolongan Allah dengan sholat, insya Allah yakin kita dapat menghadapi semua hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan apapun, menghadapi kezaliman apapun, dan senantiasa kita memohon kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jika mampu, lakukan terus dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, jangan kendor, jangan lelah memberi nasihat, jangan lelah mengajak umat untuk taat kepada Allah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah berfirman, hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Surah Ali Imran ayat 104. Dakwahlah terus, hasilnya kita serahkan kepada Allah, karena hanya Allah lah yang memiliki hak mutlak untuk memberi hidayah. Jangankan kita, Rasulullah SAW pun tidak bisa memberikan hidayah. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk atau hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tetapi Allah lah yang bisa memberi petunjuk kepada siapapun yang Dia kehendaki. Dan berlindunglah kepada Allah dari jahatnya orang-orang zalim dengan senantiasa membaca salawat asghir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah, akhirnya kita masing-masing harus dapat menyelamatkan diri. Setelah Ramadan ini, fokuskan diri dan hati kita hanya kepada Allah, hanya kepada Allah, hanya kepada Allah, Tuhan Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Rahman dan Rahim. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, hari ini Ramadan berakhir. Tak ada satupun orang yang bisa mencegah perpisahan dengan bulan Ramadan. Jangankan mereka yang gembira karena Ramadan telah usai, orang yang sedih pun, orang yang menangis karena tak ingin berpisah dengan nikmatnya Ramadan, orang yang menyesali diri karena ibadah tidak maksimal, ia juga tidak bisa mencegah perpisahan ini. Kemarin sore, tamu agung itu telah melambaikan tangan kepada kita. Berpisah, mungkin dapat berjumpa lagi tahun depan, atau berpisah untuk selamanya. Tidak sedikit di antara kita, keluarga kita yang kemarin masih bersama-sama dengan kita merayakan hari fitri ini, sedangkan di hari ini mereka telah berpulang menghadap ilahi Rabbi. Andai bulan Ramadan tahun depan kita tidak lagi berjumpa dengan Ramadan, berarti kitalah yang lebih dulu pergi menghadap ilahi. Andai hari ini atau besok lusa adalah hari kematian kita, andai hari ini, besok atau lusa nyawa kita menyesap di tenggorokan, andai hari ini, besok atau lusa kita dijemput malakal maut, andai benar-benar besok atau lusa kita meregang nyawa, maka idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal manusia, maka tidak dapat diakhirkan sesaat pun atau mempercepatnya. Jika ajal tiba sementara kita masih berlumuran dosa, tidak ada lagi gunanya kita bertobat di saat sakaratul maut, sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 17 sampai ayat 18. Hadirin rahimakumullah, marilah kita merenung bersama. Saat kematian datang menjemput, sekujur tubuh menjadi kaku, badan menjadi beku, kemudian mata terpejam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segagah apapun tubuhnya, saat itu tidak bisa bergerak. Segagah apapun tubuhnya, tidak bisa merangkak.
Kerabat dan handai tolan ramai-ramai memandikan, membungkus dengan kain kafan, mensolatkan. Sebagian orang menangisi kepergian karena kebaikan yang diperbuat, tapi sebagian lain mereka justru memandang nyinyir, mensyukuri kepergian karena perilaku buruknya. Jangan pikirkan tentang apapun yang kalian tinggalkan di dunia. Hartamu sebentar lagi akan diperebutkan ahli warismu. Jabatanmu sebentar lagi akan diisi oleh orang yang sejak lama mengincar kedudukanmu. Istrimu atau suamimu sebentar lagi akan menjadi pasangan orang lain. Anak cucumu akan sibuk dengan harta warisan yang kamu tinggalkan. Ternyata dunia yang kita bela mati-matian, hari itu tidak ada apa-apanya. Kecil, tidak berharga dan tidak berarti. Kalian akan diantarkan ke kuburan. Lubang seluas 1 x 2 meter akan menghimpitmu. Tanah merah akan menguburmu, menggelapkanmu. Sendiri kalian di dalam tanah. Ditinggalkan kekasihmu dan musuhmu di dunia. Engkau sendiri menunggu malaikat Munkar Nakir untuk menerima pertanyaan, dan engkau harus mempertanggungjawabkan kehidupanmu di dunia. Semakin banyak harta dan jabatan, maka akan semakin banyak kita menerima pertanyaan sebagai bukti pertanggungjawaban kehidupan. Kita tidak bisa mengelak, tidak bisa berdusta, tidak bisa berbohong. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Andaikan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan amanah yang kita terima semasa di dunia, andaikan bapakmu, saudaramu, anak-anakmu, kedudukanmu, hartamu, perusahaanmu lebih engkau cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya, lebih engkau sukai daripada jihad di jalannya, maka fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusan bagimu. Ramadan hari ini berakhir, saudaraku. Para malaikat menyambut pasukan para pemenang, yakni orang-orang yang khusyuk ibadah di bulan Ramadan, orang-orang yang khusyuk tadarus Al-Quran, yang khusyuk salat tarawih qiyam Ramadan, khusyuk menghabiskan malam dengan kemuliaan Lailatul Qadar, khusyuk introspeksi diri dan taubatan nasuha. Atau paling tidak, ketika ibadah kita hanya sekedarnya saja, tapi mulai hari ini ke depan, kita berniat untuk lebih baik, menebar kasih sayang, menebar perdamaian, menebar manfaat untuk seluruh umat, mencintai fakir miskin, peduli akan pendidikan, menebar keyakinan untuk komitmen menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, berjihad untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan malaikat maut sekalipun yang menjemputnya, sayap-sayap mereka mengepak gemulai, senyum-senyum mereka merekah indah, menebar rahmat dan kasih sayang Allah, menebar maghfirah dan ampunannya. Wahai para pemenang perang, wahai para pahlawan Ramadan, wahai para mujahid yang istiqomah dalam kebenaran, masuklah kalian ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Nikmati indahnya surga sebagai kenikmatan yang belum engkau pernah rasakan di dunia. Hadirin rahimakumullah, tidak ada kata terlambat bagi siapapun, bagi kita semua, bagi khatib sendiri. Sebelum nyawa menyesap di tenggorokan kita, mari kita bertobat, beramal soleh, dan ketika bersalah, segeralah kita bertobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Ilahi, bantulah kami agar selalu menjadi orang yang berzikir dan pandai bersyukur, serta memperbaiki ibadah kepadamu ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak dan keturunan kami ya Rabb, dosa kepada guru-guru kami, dosa kaum muslimin dan muslimat,
mukminin mukminat hari ini anugerahkan maghfirah kepada kami ya Allah. Tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar ya Rabb. Berilah kami kekuatan untuk dapat mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah ya Rabb. Berilah kami kekuatan untuk dapat menghindarinya ya Allah. Andai suatu saat kematian datang menjemput kami ya Rabb, jemputlah kami dalam kematian membawa iman. Jemputlah kami dalam membawa Islam, membawa ihsan. Kematian yang indah, kematian saat kami berzikir, saat mulut kami basah menyebut namamu ya Rabb. Pada saat Engkau mencintai kami, pada saat Engkau menyayangi kami ya Allah, janganlah Engkau mengambil nyawa kami pada saat kami kafir, pada saat kami maksiat, pada saat kami jauh darimu dan lupa kepadamu ya Rabb. Ya Allah, Engkau maha penerima taubat. Ampunilah kami sebesar apapun dosa dan kesalahan kami. Kami rindu kasih sayangmu ya Rabb. Kami rindu dekapanmu ya Rabb. Kami rindu surgamu ya Rabb. Kami rindu ridhomu ya Rabb. Ya Rabb, panjangkan usia jamaah ini, sehatkan dohir batinnya ya Rabb. Satukan hati kami menghadapmu ya Rabb. Istiqomahkan kami ya Rabb. Kuatkanlah kami di dalam menghadapi fitnah akhir zaman ini ya Rabb. Barakallahu li wa lakum wa li jami'il muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. يا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا صلاتنا، ربنا تقبل منا صيامنا، ربنا تقبل منا قيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتضرعنا وتخشعنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.